Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di YouTube channel AR Nugroho. Baik, di video kali ini, gue akan coba sharing kepada kalian semua, yaitu tentang menabung logam mulia atau menabung emas untuk tabungan jangka panjang. Untuk zaman dahulu ya, atau dari nenek moyang kita, mungkin yang dari kampung ataupun yang dulu, orang tua kita itu mengajarkan kita, bahkan waktu kita sekolah pun kita diajarkan untuk menabung, karena menabung itu pangkal kaya, iya kan? Nah, namun di sini gue akan sharing kepada kalian, yaitu menabung apa sih yang gue maksud ini. Nah, menabung yang gue maksud ini yaitu menabung logam mulia ataupun menabung emas batangan guys. Wah, kelihatannya emang cukup ekstrim ya, atau cukup terlalu wah ya, karena emas batangan. Nah, tapi kalian jangan kaget dulu guys, karena emas batangan pun ada skala-skala ataupun ukuran yang kecil. Nah, seperti apa ukuran yang kecil? Kita simak terus ya video ini, jangan sampai di skip untuk menontonnya, agar kalian bisa tahu apa yang nantinya ada di video ini untuk saya sharingkan kepada kalian semua. Baik, kembali kita mengulas tentang logam mulia ataupun emas ya, untuk dijadikan tabungan jangka panjang kita. Nah, di sini gua ada beberapa contoh guys, ada beberapa contoh logam mulia yang gua maksud tadi ataupun emas ya. Mungkin kita flashback sebentar ya. Dulu kita waktu masih kecil, kita menjadi anak ya dari orang tua kita. Orang tua kita itu kadang biasanya kalau misalnya orang tua kita petani ataupun guru ataupun punya usaha yang lainnya lah. Di saat orang tua kita mempunyai rezeki yang lebih ya, misalnya pas gajian ataupun yang di sawah, misalnya pas panen raya ataupun apa. Biasanya orang tua kita itu menyisihkan uangnya untuk dibelikan sebuah perhiasan ataupun kalung, gelang, cincin, dan yang lainnya ya. Yaitu untuk tujuan sebagai tabungan orang tua kita sendiri. Yang nantinya kalau misalnya orang tua kita pas lagi membutuhkan uang ataupun dana emas ataupun kalung ataupun perhiasan yang lainnya, bisa dijual kembali di toko emas. Nah, di situ kita bisa mencontoh dari pelajaran orang tua kita guys, yaitu untuk sekarang ini ada salah satu tabungan yang berupa emas yang nantinya kita jual kembali pun kita dapat menghasilkan yang lebih, ataupun di saat kita membeli emas tersebut, kita menjualnya ada kenaikan, yaitu tentunya setelah kita simpan beberapa waktu. Nah, seperti apa sih emasnya? Emasnya di sini gue ada beberapa contoh logam mulia ya. Nah, namun sebelum gue coba mengenalkan beberapa contoh logam mulia, mungkin gue akan sedikit mengenalkan juga beberapa logam mulia yang ada di Indonesia ini. Jadi sebenarnya logam mulia yang ada di Indonesia ini ada beberapa jenisnya guys. Misalnya seperti emas antam, ada juga emas UBS, ada juga Lotus Archie, ada juga Mini Gold, King Halim, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu atau beberapa merek-merek logam mulia yang ada di Indonesia ini. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Kita lihat gambar yang ada di samping ini ya. Ini adalah salah satu contoh emas logam, atau biasa disebut logam mulia ini Lotus Archie. Kemasannya bagus guys, yaitu seperti bendera Indonesia kita, ada warna merah dan ada warna putihnya juga. Nah, kita geser, ada juga emas logam mulia UBS. Nah, logam mulia UBS contohnya seperti ini guys, yang ada di samping ini ya. Nah, seperti itulah salah satu contoh logam mulia yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, di sini gue juga ada beberapa koleksi gue juga ya, atau mungkin tabungan gue juga.
yang mungkin bisa gue sharingkan kepada kalian, yaitu logam mulia emas antam itu seperti ini guys. Nah, misalnya seperti ini guys. Buat kalian yang baru nonton video ini, mungkin baru mengenal logam mulia seperti apa, jadi bentuknya seperti ini guys. Nah, yang ini adalah emasnya guys, yang di tengah ini, yang kuning. Dan sedangkan yang kartu ini adalah sertifikatnya. Jadi logam mulia yang gua maksud tadi, emas batangan, ada beberapa ukurannya ya, seperti ini. Ini salah satu contoh ukuran yang 5 gram. Nah, ada juga yang paling kecil dari emas antam, yaitu ukuran 0,5 guys. Bentar guys. Nah, jadi emas antam itu banyak variannya atau banyak varian ukurannya. Ada yang berukuran 0,5 seperti ini. Ini emasnya guys, kecil ya. Memang kelihatannya kecil, tapi untuk ukuran tempatnya atau sertifikatnya itu dari 0,5 sampai 100 gram itu sama. Ukurannya seperti ini untuk sertifikatnya. Ini untuk yang 1 gram. Nah, selain logam mulia emas antam ini, gue juga ada contoh lagi, yaitu logam mulia dengan merek King Halim. Seperti ini guys. Nah, gambarnya bagus kan ya? Ada gambar Ka'bahnya. Ini yang bagian belakangnya. Nah, ini adalah beberapa contoh logam mulia atau emas antam yang kita kenal ya. Nah, kembali lagi ke tujuan awal. Kadang orang itu atau setiap orang itu mempunyai keinginan ataupun kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, misalnya nih, kita punya keinginan untuk membeli sebuah mobil ataupun membeli sebuah rumah. Bagi kita yang sudah mempunyai pekerjaan yang tetap misalnya ya, ataupun mempunyai usaha yang sudah berjalan dengan lancar. Pastinya setiap orang kan kalau misalnya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap ataupun mempunyai usaha yang sudah berjalan, biasanya mereka memiliki atau mempunyai keinginan, yaitu untuk membeli sesuatu. Misalnya ingin membeli rumah, membeli kendaraan, ingin membahagiakan orang tuanya, ataupun mengangkat atau memberangkatkan haji kedua orang tuanya. Nah, jika kita ingin impian itu tercapai, salah satunya kita harus menabung guys. Nah, menabungnya seperti apa? Biasanya orang-orang itu kalau nabung, biasanya ya, kalau dia dapat duit, dia dibeliin apa aja gitu ya. Misalnya dia buat kebutuhan pokok yang setiap bulan, misalnya dibelikan untuk keperluan sehari-hari, baru sisanya untuk ditabungkan. Nah, sekarang mindset kita dibalik guys. Jika kita ingin sesuatu ataupun ingin keinginan kita tercapai, untuk menabung itu kita balik. Kita jangan menyisakan, tapi kita harus menyisihkan. Misalnya kita habis gajian, yang tadinya kita buat belanja-belanja dulu atau buat keperluan-keperluan dulu, baru sisanya kita tabungkan. Nah, sekarang kita balik. Kita sisihkan dulu buat menabung, kemudian setelah kita prioritaskan untuk menabung, sisanya untuk keperluan bulanan kita. Seperti itu. Jadi kita harus menabung di awal guys, di awal sesaat kita habis menerima gajian ataupun ada rezeki yang lebih lah, seperti itu. Baru setelah kita prioritaskan untuk menabung, sisanya itu untuk kebutuhan sehari-hari ataupun per bulan. Nah, gimana? Nanti nggak cukup dong. Ya kita harus coba membuat perhitungan agar
bisa dalam 1 bulan ataupun sisa dari tabungan itu cukup untuk kebutuhan kita per bulan atau sehari-hari, seperti itu guys. Nah, selain ada logam mulia seperti emas antam ini, ada kok yang ukurannya lebih kecil lagi, yaitu dari merek lain seperti yang ini guys, seperti mini gold. Mini gold itu bentuknya seperti ini, emasnya itu yang di sini guys, kelihatan gak guys? Nah, emasnya ini kecil kan ya. Ini adalah ukuran 0,1 gram. Nah, emas yang kecil ini itu sebenarnya untuk solusi kita jika kita membeli emas yang 1 gram ini mungkin harganya terlalu mahal ya, atau uang kita belum cukup, kita bisa menabung atau dibelikan untuk emas yang kecil-kecil yang seperti ini, namanya mini gold, atau dari merek lain juga ada. Tapi kebetulan di sini saya juga adanya kemasan-kemasan yang mini gold ini atau dari merek lain. Nah, kadang ada yang tanya, misalnya ada yang udah tahu tentang logam mulia dan ada yang udah tahu mungkin tentang emas antam ataupun UBS, King Halim ataupun yang lainnya. Tapi nggak sedikit juga mereka yang masih banyak mempertanyakan, apa sih bedanya logam mulia untuk yang emas antam dan juga UBS ataupun merek yang lainnya. Nah, di sini gue akan sedikit menjelaskan atau sharing kepada kalian ya. Untuk perbedaannya yaitu yang biasa kita kenal kan ini emas antam ya. Emas antam ini sertifikatnya itu sudah LBMA atau Go Internasional. Nah, dan untuk logam mulia emas antam ini dia itu diolah oleh pemerintah ataupun BUMN. Sedangkan untuk merek-merek lainnya seperti King Halim ataupun UBS, mini gold yang gua sampein ini ya, yaitu dari swasta atau diolah oleh para perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita beli emas antam seperti ini, kita bisa dapetinnya atau belinya di mana? Belinya itu sangat mudah guys. Kita bisa beli logam mulia atau emas antam ini di beberapa toko emas yang mungkin sudah terkenal ataupun udah besar. Biasanya di setiap daerah atau di setiap tempat ya, pasar ya misalnya ya, ada beberapa toko emas yang mungkin di situ namanya terkenal ataupun yang paling banyak orang tahu lah. Nah, kita tanya di situ guys, misalnya yang jual misalnya cowok misalnya kan, kok mau nanya nih, ada emas antam gak sih atau logam mulia? Nah, kalau misalnya ada, kita bisa beli di situ. Kalau misalnya nggak ada, kita coba cari tempat lain. Karena untuk logam mulia seperti ini, dia itu nggak ditaruh di etalase toko guys. Jadi untuk logam mulia seperti ini, itu biasanya disimpan oleh para pemilik tokonya. Jadi dia dikeluarkan apabila ada yang nanya, seperti itu. Nah, selain kita bisa beli di toko emas, kita bisa juga beli di butik antamnya langsung. Butik antamnya nanti gue coba liatin ya di samping untuk websitenya itu ada nanti. Dan selain kita bisa membeli logam mulia, apa itu manfaatnya buat kita? Nah, manfaatnya seperti ini guys. Misalnya kalau misalnya kita beli perhiasan ataupun kalung, terus kita jual lagi, kadang kan harganya turun ya. Walaupun harga pasar itu naik, tapi kadang harganya itu turun. Misalnya kita beli kalung ataupun cincin, misalnya kalung lah, kalung 3 gram atau 5 gram, misalnya beli harganya 700.000. 1 tahun kemudian ataupun pas lagi kita butuh, kita jual lagi, biasanya banyak potongannya. Ada potongan jasa, ada potongan pembuatan dan yang lain-lainnya. Tapi untuk logam mulia seperti ini, misalnya kita beli 1 gram, misalnya katakanlah 1 juta lah. Kita beli 1 juta, kemudian kita jual lagi, ya kita hanya mengikuti harga pasar yang ada. Misalnya
harga kita beli itu 1 juta. Kemudian di situ biasanya dari toko emas ataupun penjualnya ada harga jualnya. Misalnya harga jual itu dari kita atau konsumen ke toko emas ya, misalnya harga jualnya 900. Ya, seperti itu guys. Nah, akan tetapi selain kita bisa membeli logam mulia ini untuk ditabungkan, kita juga bisa membeli logam mulia ini untuk selingan bisnis kita guys. Maksudnya selingan bisnis kita itu apa? Nah, misalnya gini guys. Misalnya gue beli emas antam 1 gram. Misalnya katakanlah harganya 1 juta. 1 tahun kemudian kita jual ke toko emas, misalnya harga belinya itu 1.200.000. Kemudian harga jualnya itu 1 juta. Kita nggak rugi, tapi kita itu flat. Antara kita beli 1 juta, kita jual lagi 1 juta. Nggak ada potongan yang lain-lain. Karena kita itu mematok atau berpacu dengan harga pasar yang ada. Nah, dan emas ini nggak ada barang bekas ataupun barang baru. Tapi emas, ya tetap emas. Cuma emas ini yang ada itu harga jual dan harga beli. Maksudnya harga jual dan harga beli itu apa? Harga beli itu dari toko menjual ke konsumen. Misalnya saya beli ke toko emas, itu namanya harga beli. Nah, sedangkan harga jual atau biasanya diistilahkan dengan harga buyback. Harga jual atau harga buyback yaitu kita menjual ke toko emas, itu namanya harga jual atau harga buyback. Nah, di harga buyback dan harga jual itu ada selisihnya guys. Misalnya harga beli itu 1 gram 1 juta, maka di hari yang sama harga jualnya itu di bawah 1 juta, misalnya 900.000, katakanlah seperti itu. Nah, misalnya kita simpan lama ya, dalam 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun, bahkan lebih ya. Harga beli ini 1 gram misalnya 1.500.000 di hari itu misalnya. Kemudian harga jualnya udah pasti dong di bawahnya 1.500.000, katakanlah 1.300.000 ataupun 1.200.000. Nah, jika kita flashback ke belakang, waktu kita beli itu 1 juta, 2 atau 3 tahun kemudian harga belinya kan udah naik. Nah, otomatis harga jual ataupun buybacknya juga sudah mengikuti, udah naik juga. Jadi misalnya hari ini misalnya harga belinya itu 1 juta, maka harga jualnya itu kurang lebih 900 sekian lah. Kemudian 2-3 tahun ataupun lebih, di saat harga belinya itu 1 juta lebih atau 1.500.000, maka harga jualnya pun antara 1.400.000, 1.300.000 ataupun sekian. Jadi di saat harga belinya sekarang sama tahun depan itu udah naik, maka harga jualnya pun ikutan naik seperti itu. Nah, itu berlaku juga untuk merek-merek lain. Jadi untuk tabungan logam mulia atau emas antam ini itu sangat memberikan nilai yang lebih lah untuk kita, ditimbang misalnya kita untuk beli keperluan-keperluan yang gak jelas ataupun apa, ataupun kita hanya menabungkan rupiah ya. Kalau misalnya kita ada uang lebih, kalau bisa kita coba nabungnya yang seperti ini guys. Jadi untuk makin lama itu harganya itu makin naik seperti itu. Nah, gue tadi bilang selain kita bisa dijadikan untuk tabungan, emas ini juga bisa kita bisniskan. Nah, bisnisnya itu seperti apa? Nah, dalam bisnis emas itu kita mengenal yang namanya reseller dan referral. Nah, apa itu yang namanya reseller dan referral? Untuk reseller, simulasinya seperti ini guys. Misalnya, kita membeli sebuah logam mulia ataupun emas antam ini 1 gram. Misalnya kita beli di toko. Kemudian kita menjadi reseller. Nah, caranya kita misalnya beli di toko 1 juta. Kita jual ke teman kita. Nah, kita jual ke teman kita itu di atas 1 juta. Kenapa?
Karena biar kita bisa mendapatkan keuntungan dari harga beli kita dari toko emas itu. Kemudian kita jual ke teman kita. Nah, misalnya kita jual ke teman kita 1.100.000. Di situ kita bisa dapat keuntungan misalnya 100.000. Nah, itu salah satu contoh yang namanya reseller. Tapi yang namanya reseller itu ataupun distributor ya, itu membutuhkan biaya ataupun modal yang cukup besar. Karena apa? Karena kita harus mempunyai stok. Ini bukan maksud apa-apa, ini adalah stok aja guys, karena di sini saya juga untuk bisnis juga seperti ini. Itu yang namanya reseller. Nah, untuk yang kedua yaitu namanya referral. Referral itu apa? Sama, kita juga bisa bisnis juga yang namanya referral. Misalnya gini, untuk referral ya. Misalnya kita udah pernah beli logam mulia atau emas antam ini di tempat ataupun di toko ya. Kemudian kita mencoba mengenalkan kepada teman-teman kita. Nah, untuk mengenalkan kepada teman-teman kita kan kita harus memiliki logam mulianya ataupun memiliki produknya, agar teman-teman kita ataupun orang-orang yang kita kenalkan emas ini bisa lebih percaya, bisa tahu, oh jadi bentuknya seperti ini, kemasannya seperti ini. Jadi mereka yang kita kenalkan jika udah tahu, mereka ya insya Allah akan cobalah atau akan membeli juga. Nah, untuk referral ini, misalnya ada teman ataupun ada orang yang ingin membeli emas kepada kita, kita tunjukkan kepada toko yang kita beli, atau mungkin nama lainnya itu kita sebagai marketing lah, atau nama broker lah, istilahnya broker seperti itu. Jadi kita brokerin emas ini kepada teman-teman ataupun ke lingkungan kita. Kita nggak usah perlu modal. Kita hanya mengenalkan di mana sih belinya ini, ke toko emas misalnya kan, toko emasnya ini. Nanti kalau misalnya ada temen yang mau beli, kalian bisa antar ke toko emas itu. Nah, nanti di situ kalian bisa dapat fee. Jadi untuk referral itu secara singkatnya seperti itu. Dan untuk yang tadi yang reseller itu kita harus punya modal ataupun kita ada beberapa stok untuk kita jual ke teman-teman ataupun ke lingkungan kita. Nah, namun untuk keuntungan yang lebih besar itu ada pada reseller. Misalnya yang namanya emas ini gue sebutin tadi kan, nggak ada yang namanya barang baru dan nggak ada yang namanya barang bekas. Yang ada itu harga jual dan harga beli. Nah, misalnya kita beli emas 1 gram ini misalnya di butik ya, di butik antam yang ada. Kita jual ke teman, misalnya kita belinya 1 juta, kita jual ke teman misalnya 1.100.000. Di situ kan kita bisa dapat untung 100.000. Nah, akan tetapi kalau misalnya ini mau dijual lagi ke toko emas, harganya nggak 1.100.000 ataupun 1 juta, di bawahnya 1 juta, yaitu dengan menggunakan harga buyback atau harga jual. Nah, keuntungan yang besar di sini, misalnya kita udah pernah beli 1 gram misalnya ya, 1 gram di butik, kemudian kita jual ke teman, kita kan jualnya misalnya 1.100.000, kita kan dapat untung 100.000. Kemudian selang beberapa bulan atau selang beberapa waktu ya, teman kita menjual lagi ke kita dengan harga pasar sesuai hari itu. Misalnya 2 tahun atau 3 tahun kemudian, teman kita menjual ke kita misalnya 1.500.000. Loh, kok 1.500.000 misalnya? Iya, karena untuk emas antam ini untuk kurun waktu misalnya 1 tahun lah, cenderung itu udah ada kenaikan. Ya katakanlah 1 tahun lebih lah, biasanya itu sudah ada kenaikan. Jadi yang dulunya itu belinya itu 1 juta, bisa jadi 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian dia jual itu 1.500.000. Tapi kalau dia itu atau temen yang tadi kita beli ke kita itu jual ke kita 1.500.000,
dia beli ke kita lagi, nggak mungkin 1.500.000, pasti udah di atas 1.500.000, seperti itu guys. Nah, karena misalnya teman tadi menjual emas logam ini ke kita itu 1.500.000, kita ini bisa jual ke teman yang lainnya lagi atau ke orang lain lagi dengan harga di atas 1.500.000 atau dengan harga sesuai harga beli yang ada pada waktu itu, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya ini atau logam mulia ini kita jual lagi ke toko lain, nggak kita tampung gitu ya, ya kita paling dapat marginnya ataupun dapat keuntungannya tipis seperti itu. Jadi kita bisa dapat keuntungan yang besar apabila kita menjual ke teman, kemudian selang beberapa waktu teman menjual ke kita lagi dengan harga buyback atau harga jual. Nah, sedangkan emas ini kita bisa jual ke teman yang lainnya lagi atau ke orang lain lagi, seperti itu. Karena yang namanya emas itu kan nggak ada barang bekas ataupun barang baru, yang ada itu harga jual dan harga beli, seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu ya untuk pengenalan logam mulia ini. Nah, misalnya nih, ada yang tanya, kalau misalnya kita beli atau nanya ke toko emas kemudian nggak ada, kita bisa dapetin atau beli emas seperti ini di mana lagi? Nah, sekarang udah banyak guys, bukan cuma ada di toko emas aja. Sekarang dari perorangan pun banyak yang menjual emas-emas seperti ini. Ya, kita bisa beli di situ. Tapi lebih bagusnya sih kita bisa beli di teman terdekat atau orang-orang yang kita kenal lah, karena kita bisa tahu untuk keasliannya seperti apa. Nah, di sini kan gue belum menyampaikan bagaimana kita bisa mengetahui apakah ini asli ataupun palsu. Nah, sekarang gini guys, untuk emas antam ini bentuknya seperti ini. Ini adalah emas antam dengan kemasan yang terbaru, yaitu terbaru untuk sekarang ini kan tahun 2021 ya. Ini untuk yang tahun 2021. Untuk emas antam yang kemasan lama seperti apa? Untuk kemasan antam yang lama seperti yang ada di samping ini guys. Ini adalah kemasan emas antam yang lama. Jadi untuk sertifikatnya itu masih berupa kertas seperti itu. Nah, untuk cara mengeceknya yaitu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Kita kan biasanya mengecek keaslian uang kertas kita dengan sinar ultraviolet. Nah, kita juga bisa mengecek keaslian sertifikat emas ini menggunakan sinar ultraviolet. Setelah kita tahu emas antam yang kemasan lama, ini adalah yang gua sebutin tadi, kemasan yang terbaru. Yaitu cara ngeceknya seperti apa? Nah, untuk secara kasat mata, jadi gini guys, ya seperti inilah. Ini kan emasnya ya, sedangkan ini adalah sertifikatnya. Kita balik juga seperti ini. Ini emasnya, dan ini sertifikatnya. Yang terpenting adalah, ini kan bentuknya seperti plastik. Jadi emasnya ini masih terbungkus rapi dalam kemasan ini. Apabila emas ini ataupun kemasannya ada bekas congkelan ataupun sesuatu yang mencurigakan, kalau bisa kita tahan, jangan beli. Karena untuk mengurangi resiko-resiko. Nah, sedangkan untuk mengecek sertifikatnya, di sini ada barcode-nya guys. Nah, mungkin kita lihat yang di samping ya, ada barcode-nya seperti itu. Nah, barcode-nya bisa kita cek menggunakan aplikasi Certi-A yang bisa kita download ataupun kita install di Play Store kita. Atau untuk lebih jelasnya, kalian bisa klik yang ada di atas ya. Itu adalah cara mengecek keaslian emas antam atau sertifikatnya dengan menggunakan aplikasi Certi-A. Seperti itu. Jadi seperti itu guys untuk yang saya sharingkan kepada kalian. Jadi kita kembali lagi, jika kita ingin
memiliki ataupun mempunyai keinginan yang lebih, kita bisa menabung dengan cara menyisihkan, bukan dengan menyisakan. Kita sisihkan dulu uang ataupun dana yang kita miliki setelah kita mempunyai dana lebih ya pada waktu itu untuk ditabungkan. Nah, akan tetapi karena ini kan adalah sifatnya tabungan jangka panjang ya, minimal itu penyimpanan 1 tahun atau 1 tahun lebih lah, baru kita bisa jual lagi. Jadi kalau misalnya kita ingin menabung emas antam ini, usahakan dengan uang ataupun dana yang nganggur, yaitu yang nggak akan dipakai dalam kurun waktu beberapa bulan. Karena jika kita membeli emas misalnya di sini bulan Januari ya, kemudian di bulan Maret ataupun bulan Mei kita jual, kemungkinan kita masih belum mendapatkan keuntungan dari menabung emas ini. Tetapi apabila kita simpan dalam kurun waktu misalnya 1 tahun, minimal itu 1 tahun, tapi lebih baiknya itu biar lebih amannya itu 2, 3 atau 5 tahun lebih kita simpan, kita jual lagi, kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi ini sifatnya itu untuk tabungan jangka panjang seperti tanah ataupun properti. Namun untuk emas ini mungkin buat teman-teman milenial ya, khususnya ya, ini tuh sangat mudah apabila kita beli kemudian kita butuh uang, itu sangat mudah untuk dijualnya kembali. Seperti itu. Jadi untuk pengenalan logam mulia atau emas antam di video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Untuk selanjutnya nanti gua akan coba sharing tentang logam mulia ataupun yang lainnya di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang udah setia untuk menonton ataupun mampir di channel YouTube AR Nugroho, saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap support terus untuk channel AR Nugroho ini agar bisa memberikan video-video ataupun informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin cukup sekian ya video dari saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.